Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlasin, nomor NIM 2102111000132. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang matkul metode penelitian. Di sini ada materi analisis dan penyajian data 1. Yang pertama ada penyuntingan data atau editing. Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi dan memudahkan proses pemberian kode serta pemrosesan data dengan teknik statistik. Dalam tahapan penyunting harus memperhatikan agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden, sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga. Selanjutnya ada pengkodean atau coding. Coding atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macamnya. Dalam tahap coding biasanya dilakukan dengan memberikan skor dan simbol berupa angka atau huruf yang memberikan petunjuk pada setiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data. Dalam hal ini kita harus memperhatikan pemberian kode pada jenis pertanyaan yang diajukan, apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan tertutup, kode ditentukan dengan mudah. Misalnya 1 untuk jawaban ya atau setuju, dan kode 0 untuk tidak atau tidak setuju, atau ditambah kode 99 untuk jawaban yang kosong atau responden tidak memberi jawaban. Untuk pertanyaan terbuka dilakukan dengan tahapan tertentu. Yang pertama, jawaban responden diperiksa untuk dibuat kategori jawaban tertentu. Yang kedua, apabila ternyata jawaban perlu dikategorikan, dibuat kategori yang sesuai. Yang ketiga, setelah itu tiap kategori diberi kode. Selanjutnya ada tabulasi. Pada tahapan ini kita melakukan data entry, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. Tabulasi merupakan langkah selanjutnya setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap tabulasi, data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel frekuensi yang dinyatakan dalam persen. Tabel hasil tabulasi dapat berbentuk tabel frekuensi, tabel korelasi, atau tabel silang. Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan tabulasi, yaitu yang pertama, tabulasi manual. Semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian tabel dilakukan dengan tangan atau manual. Yang kedua, tabulasi mekanis. Pelaksanaan dengan cara ini dibantu dengan peralatan tertentu, yaitu komputer. Semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat yang telah dipilih. Mungkin cukup hanya itu dari saya. Jika ada kekurangan bisa ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.